Kiu, kiu. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Bewok ya kan di video Pricebook guys. Kali ini gue bakal membahas sebuah produk terbaru dari itel, yaitu itel A70 guys. Yang ini nggak main-main, harganya murah banget guys, cuma dibanderol dengan harga Rp889.000 aja. Mampus nggak lo, handphone di bawah sejuta bro. Nah yang bikin gue penasaran nih, lo lihat di bagian back cover dari silikon case-nya. Ini tuh ada semacam kayak buletan mirip banget MagSafe. Apakah handphone yang dibanderol dengan harga di bawah sejuta ini support wireless charging bro? Gak usah lama-lama, langsung gue bakal bedah nih kekurangan dan juga kelebihan dari itel A70 ini bro. Di video full reviewnya brother. Tapi sebelum kita bedah dan juga review nih guys, gue mau cek dulu paket penjualannya. Yang mana di sini kita bakal mendapatkan semua aksesorisnya. Kayak misalkan ada charger, kemudian kabel USB, terus ada softcase-nya juga yang ada pola MagSafe-nya seperti yang gue bilang tadi guys di bagian belakangnya. Baiklah, sekarang kita lanjut. Gue bakal bahas masalah desainnya brody. Secara teknis, smartphone ini memang ukurannya tuh standar ya, kayak handphone pada umumnya bro. Tapi yang gue rasain beda, itu material dari back covernya guys. Ini walaupun terbuat dari plastik ya, tapi feels-nya tuh berasa kayak dari kaca gitu bro, kalau misalnya kita pegang nih. Mirip-mirip kalau misalnya kalian pegang iPhone gitu bro. Nah di bagian back covernya, ini ada dual kamera ya, dengan main kamera resolusinya 13 megapiksel, serta ada flash juga nih guys, yang cukup gede. Nah di bagian bawahnya, ini terdapat tulisan yaitu Awesome Design by itel. Nah menurut gue ini pribadi sih, kalau misalnya kita ngeliat dari desain back covernya ya, ini cukup bagus guys untuk ukuran handphone yang nggak sampai sejutaan. Terus buat desain bagian depannya nih, ada water drop notch ya, yang di dalamnya terdapat kamera AI selfie guys, resolusinya 8 megapiksel, serta earpiece nih di bagian atasnya, yang mana ini berfungsi juga sebagai speaker bro. Kemudian smartphone ini juga punya side fingerprint ya, yang menjadi satu nih dengan tombol power. Dan buat pilihan warnanya sendiri, sebenarnya ada dua ya guys, yaitu Azure Blue dan juga Starless Black. Overall kalau misalnya kita lihat nih dari segi bagian desain gitu ya, memang handphone ini tuh pas, enak banget buat digenggam, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil gitu bro. Tapi menurut gua nih ya, in my opinion, kalau lu mau kelihatan lebih keren, better lu pakai ini soft case-nya. Karena kalau kita pakai, ini feels-nya tuh makin kelihatan lebih premium bro. Kalau lu lagi nelpon begini ya kan, nggak kelihatan kok, ini handphone itel, iya nggak sih bro? Dari bagian desain kita bakal move untuk ngebahas bagian layarnya bro. Nah buat spesifikasi layarnya sendiri nih ya, itel A70 ini udah punya layar seluas 6,6 inci ya, HD+, dengan resolusi 720 x 1612 pixel. Dengan panel layar nih IPS LCD makanya. Kalau buat refresh rate-nya sendiri 60 Hz ya guys. Jadi kalau kalian biasa pakai handphone nih dengan refresh rate layar di atas 90 Hz ke atas, ini mungkin pasti lu bakal ngerasa itel A70 ini agak kurang mulus ya. Kalau untuk maksimal brightness-nya cuma 500 nits, tapi gue mau wajari sih karena melihat dari harganya nih bro. Tapi memang kekurangannya di sini tuh nggak ada adaptive brightness-nya guys. Jadi kalian tuh harus banget atur sendiri brightness-nya nih. Oh iya, ada satu lagi nih fitur yang menarik menurut gua yang juga dipakai di itel S23 Plus kemarin ya, yaitu Dynamic Bar. Cuman sayangnya nih, belum banyak yang bisa dilakuin dengan fitur ini guys sejauh ini. Tapi setidaknya ini tuh udah ada fiturnya di mari. Nah pendapat gua nih ya, setelah gua nyobain layar dari itel A70 ini, secara pribadi memang nggak bisa gue pungkirin kalau menurut gua ini layarnya memang agak kurang. Kenapa? Karena memang gue terbiasa untuk menggunakan handphone dengan layar tuh refresh rate-nya 120 Hz. Jadi memang kelihatan bedanya gitu ya brother. Tapi kalau misalkan lo memang cuma butuh buat chatting gitu kemudian nonton YouTube atau buat ngerjain tugas sekolah, gue rasa itel A70 ini cukup mendukung kok. Karena kalau gue coba nih ya buat nonton YouTube dan segala macem, scrolling ini masih aman, brother. Gitu. Nah, kenapa gue memang lebih nyaman untuk yang 120 Hz tadi refresh rate-nya? Karena memang gue suka main game-game yang kompetitif gitu, Bray. Nah, ini ngomongin soal game kompetitif, kita akan coba tes kemampuan ataupun performa dari si itel A70 ini, bro. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, Brody, soal performanya nih, gue mau infoin dulu kalau itel A70 ini menggunakan chipset Unisoc T603 ya. Sedangkan untuk RAM-nya sendiri tersedia dalam dua varian ya guys, yaitu 3 dan juga 4 GB. Menariknya lagi nih, RAM-nya tuh bisa di-extend sampai 8 GB. Jadi nanti total RAM-nya itu bisa digunakan adalah 12 GB brody. Tapi kan bukan rahasia umum lagi ya, kalau extended RAM tuh kurang optimal gitu menurut gua. Kemudian untuk internal storage-nya ini memang cukup gede ya guys. Ini cuma satu varian, yaitu 128 GB. Cuman harusnya nih ya, lebih mantepnya lagi kalau Doski ini ngeluarin yang 256 GB guys. Tapi ya pasti konsekuensinya harganya tuh bakal lebih mahal bro. Baiklah brody, berikut bakal gue tampilkan nih hasil AnTuTu benchmark dari 3 kali pengujian guys. Nah, melihat dari spesifikasinya sih ya, memang terlihat kalau handphone ini nggak cocok buat main game berat.
Tapi buat main game biasa ataupun yang aplikasi nggak terlalu berat, seharusnya sih masih sabi ya bro. Makanya nih, gue coba mainin beberapa game, dan berikut adalah hasil pengujian gaming testnya bro. Bagaimana Brody? Hasil pengujiannya? Menurut gue sih memang masih cukup aman lah ya buat mainin game-game tuh yang ringan. Jangan lu paksa nih handphone main game yang berat gitu guys. Dari segi performa, gue bakal bahas sedikit untuk masalah kameranya bro. Kamera smartphone ini memang ditujukan untuk kelas entry level, makanya tuh kameranya cuma 13 megapiksel aja bro. Sebenarnya secara kualitas, ini gue yakin kameranya tuh pasti akan kurang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kategori harganya, ini masih wajar banget kok. Cuman gue yakin nih, kalau misalkan lu pada jago buat nyari angle ataupun momen, serta bisa lu edit tipis-tipis, pasti hasilnya juga bakal better kok bro. Gue sih udah coba ya beberapa kali nih buat ngambil foto semaksimal gue guys, dan berikut adalah hasilnya. Sebenarnya Itel A70 punya dua kamera belakang nih, tapi gue nggak tahu nih ya, yang satu lagi tuh resolusinya berapa. Kayaknya sih ini memang cuman AI cam aja deh guys, fungsinya sebagai pelengkap gitu. Nah sedangkan untuk kamera depannya, ini pakai resolusi 8 megapiksel, dan untuk hasilnya, ini agak lumayan lah price book mania. Lo bisa lihat nih, di sini bro nih. Sedangkan buat mode videonya, ini bisa ngerekam di mode 1080 pixel ya, 30 fps, atau 720 di angka 30 fps. Tapi nih, karena kamera belakangnya belum ada OIS, jadi hati-hati ya guys, agak shaky nih waktu kalau misalkan lo mau ngambil video. Lanjut lagi, sekarang gue bakal bahas dari segi baterai dari si Itel A70 ini. Smartphone ini dibekali sama baterai 5000 mAh dengan chargernya yang cuma 10 watt ya, jadi agak lama nih buat ngecas baterai segede ini guys. Nah gimana bang kalau misalkan MagSafe ataupun wireless chargingnya? Ya lu jangan expect too much bro dari handphone yang nggak sampai sejutaan ini. Nggak ada fitur itu yang pasti. Desain ini cuma buat gimmick aja bro sebenarnya. Tapi kayaknya tuh banyak yang suka nggak sih? Sedangkan buat OS-nya sendiri, Itel A70 ini udah pakai Android versi 13 ya. Tapi gue nggak yakin sih bakalan dapat major update ke Android 14 nih. Sedangkan buat UI-nya, ini mirip sama produk-produk dari Transsion Holding seperti biasanya guys. Nggak ada perubahan. User experience-nya pun masih cukup mudah ya dipahami dan dipakai nih guys. Bahkan kalian juga bisa kok pakai fitur Face ID untuk ngebuka smartphone ini. Nah kalau tadi gue udah sempat singgung masalah dynamic bar ya. Jadi buat lo yang belum tahu nih, kalau fitur ini tuh baru mulai ada di Itel S23 Plus aja yang kemarin. Intinya sih dalam dynamic bar-nya tuh akan muncul beberapa informasi ya. Kayak misalkan unlock device, ada battery information, charging info, dan beberapa hal lain nih bro. Oke, sekarang gue bakal bahas masalah kekurangannya nih, menurut gue pribadi. Untuk handphone seharga 800 ribuan, ini jujur sih udah cukup oke banget ya bro. Performanya cukup buat kebutuhan harian, kameranya juga lumayan lah ya, dan baterainya ini cukup awet banget karena kapasitasnya tuh gede. Tapi, gue tuh kurang srek ya sama layar 60Hz-nya ini guys. Jadi kalau misalkan buat scrolling, itu kurang mulus gitu menurut gue. Kecerahan layarnya juga nggak gede banget, dan sama pengecasannya ini cuma 10 watt aja. Gue berharap sih ke depannya ya bisa lah dikasih 15 watt gitu, atau mungkin 18 watt juga boleh loh pihak Itel. Tapi ya memang kita harus lihat lagi ya, berkaca dari harga yang dikasih sama pihak Itel nih. Nah untuk harga normalnya, untuk RAM 3GB plus 8GB dan internal storage 128GB, itu dibanderol cuma dengan harga 999.000 aja guys. Dan 4 plus 8GB dengan internal storage 128GB, itu dibanderol dengan harga 1.099.000. Tapi nih ya, karena lagi ada harga spesial launching guys di Shopee, mulai dari tanggal 7 sampai 11 November, jadi masing-masing tuh dapat potongan Rp110.000. Terus setiap pembelian Itel A70, kalian juga berkesempatan nih mendapatkan power bank Star 100, kemudian ada TWS N75, dan juga IEP12. Tapi ini stoknya terbatas ya, jadi lu buru-buruan deh. Jadi menurut gue nih ya, Itel A70 ini patut juga kok jadi pertimbangan kalian nih, terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone untuk adik lo mungkin yang lagi sekolah SD SMP, atau misalkan lo pengen nyari handphone buat kebutuhan orang tua lo yang memang tuh kebutuhannya nggak terlalu berat-berat banget dalam menggunakan sebuah smartphone. Intinya sih buat keseharian tuh masih aman gitu lah brother. Kenapa? Karena cuma dengan harga 899.000 lo bisa ngedapetin sebuah handphone yang punya desain keren seperti ini guys. Performanya juga lumayan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian hasil kameranya juga cukup oke guys. Ditambah lagi punya fitur lain nih seperti dynamic bar yang juga menjadi pembeda antara
smartphone lain di pasaran sana di kelasnya gitu brother. Balik lagi sih keputusan gue serahkan ke kalian. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan mau komen silahkan langsung tulis di kolom komentar. Bewok pamit. Assalamualaikum.